Sebelumnya hari ini kita akan mempelajari memahami hukum dasar kimia. Nah, seperti yang saya bicarakan minggu kemarin bahwa kita akan mempelajari hukum dasar kimia. Nah, sebelum itu saya bakal absen kalian terlebih dahulu ya. Elva hadir, Ajeng hadir, Zahra hadir, Nelly hadir, Aziza hadir, Wulan hadir, Rika hadir, Natasha hadir, Syahid hadir, Farah hadir, Aisyah hadir, Sani hadir, Dewi hadir, Bunga hadir, Firsya hadir, Tika hadir, Tari hadir, Anissa hadir. Sudah disebut semua? Sudah. Oke, berarti hari ini hadir semua ya? Iya. Sebelumnya apa sih hukum dasar kimia? Apakah sudah ada yang tahu? Yo, apa hukum dasar kimia? Ayo, apakah ada yang tahu? Nah, sebelumnya kita ini akan mempelajari ciri-ciri dan jenis reaksi kimia. Yang kedua, kita memahami dan menjelaskan hukum-hukum dasar kimia. Selanjutnya itu mengaplikasikan hukum dasar kimia untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di kimia itu tidak hanya seperti di lab atau seperti membuat senyawa-senyawa, terus kayak kalian di lab pakainya NaCl, NaOH seperti itu, tidak ya kan? Bahan-bahan di sekitar kita juga termasuk dalam hukum-hukum kimia. Nah, selanjutnya yaitu, nah, bagaimana kamu tahu sebuah reaksi kimia terjadi? Nah, apa? Ada yang tahu? Dalam kehidupan sehari-hari, contohnya? kipas, nyalain kipas tuh kan? Nyalain kipas, kenapa? Ya kan yang awalnya itu tuh, aduh habis olahraga, keringetan, Panas. Ya. terus Lalu ke kipas, lalu itu terjadi perubahan suhu. Terus kalau ini kayu. Nah, kayu yang tadinya itu bentuknya balokan, nah lalu diubah menjadi meja, kursi, lemari. Itu namanya perubahan apa? Perubahan bentuk. Ada lagi kalau dalam kehidupan sehari-harinya itu contoh kalian minum minuman seperti minuman berwarna. Lama-kelamaan kalian pendam, lama-kelamaan kalian simpan, itu akan ada endapan. Seperti itu reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya, nah tadi ada perubahan suhu. Contohnya yaitu reaksi eksoterm menghasilkan panas seperti pada pembakaran. Nah, selanjutnya yaitu pembentukan endapan. Tadi apa yang saya bilang, kalau kalian minum minuman yang berwarna lalu didiamkan, itu lama-kelamaan akan menjadi pengendapan. Selain itu juga, contohnya kayak pasir. Kalian mungkin dulu waktu masih kecil ya, main-mainan pasir kasih air, lama-kelamaan akan mengendapkan pasirnya di bawah, airnya di atas. Oke. Terus ada perubahan warna. Nah, di sini tuh ada palu. Tadinya palunya itu warnanya silver, lama-kelamaan akan menjadi warna coklat. Bisa kursi juga bisa yang kursinya dari besi. Kayak sepeda kalian juga yang tadinya mungkin warnanya kinclong bagus, tiba-tiba jadi busem, tiba-tiba jadi karat, karena itu ada perubahan warna. Nah, selanjutnya itu pembentukan gas. Apa sih pembentukan gas itu? Seperti yang dihasilkan reaksi antara cuka dan soda kue. Jadi di saat pernah kalian balon tuh. Iya. Kenapa? Soda. Iya. Soda dulu apa cuka dulu? Cuka dulu. Cuka dimasukin, lalu soda. Di balon tuh ditaruh. Iya. Terus tuh dituangin. Si sodanya. sodanya Nanti, terjadi iya
Ya, jadi gede. Oke. Terus ada lagi selain balon apa? Sampah. Bisa nggak? Yang tadinya sampah itu segar, lama-kelamaan jika didiamkan, yang organik jika didiamkan lama-kelamaan itu akan menghasilkan bau yang sangat menyengat. Terjadinya pembentukan gas itu. Selanjutnya di sini jenis-jenis reaksi kimia itu ada 3: reaksi sintetis, reaksi dekomposisi, dan reaksi pergantian tunggal. Nah, kalau reaksi sintetis itu 2 atau lebih zat bergabung untuk membentuk zat baru. Nah, contohnya 2H2 ditambah O2 menjadi 2H2O. Nah, jadi ini aja karena si H2O2 kan udah termasuknya di sini. Nah, terus yang kedua itu reaksi dekomposisi. Suatu zat terurai menjadi 2 atau lebih zat. Contohnya pada reaksi pemecahan hidrogen peroksida. Nah, yang tadinya 2H2O2 kan dipecah menjadi 2, yaitu 2H2O dan O2. Berarti kebalikannya dari reaksi sintetis. Nah, sekarang yang reaksi pergantian tunggal. Suatu elemen menggantikan elemen lainnya dalam senyawa. Contohnya Zn plus 2HCl menjadi Zn plus Cl2H2. Berarti di sini yang dipecah yang mana? 2HCl. 2HCl. HCl ini menjadi Cl2 dan 2H2. Oke. Nah, sekarang ini ada lagi pergantian ganda. Kalau pergantian ganda itu pertukaran ion antara 2 senyawa untuk membentuk 2 senyawa baru. Jadi NaCl plus AgNO3 menjadi NaNO3 AgCl. Berarti perpindahannya itu ada 2 ion. Na dan NO digabung, Ag dan Cl digabungkan. Nah, selanjutnya yaitu reaksi pembakaran. Reaksi antara bahan bakar dan oksigen yang menghasilkan energi panas. Contohnya CH4 dan 2O2 menjadi CO2 plus 2H2O. Oke. Nah, sekarang masuk ke hukum dasar kimianya. Nah, yang pertama itu hukum kekekalan massa, yaitu atau biasa disebut hukum Lavoisier. Bunyi hukum ini massa zat tetap konstan sebelum dan setelah reaksi berlangsung. Nah, penjelasannya itu reaksi dalam kimia, massa total dari zat-zat yang bereaksi sama dengan massa total dari zat yang dihasilkan produk. Nah, contohnya ini pembakaran kayu. Meskipun ada produk gas dan abu, massa totalnya tetap sama. Jadi contohnya kalian membakar satu tangkai kayu, satu batang kayu. Nah, setelah pembakaran itu tetap menjadi satu tangkai, karena tidak ada perubahan. Yang ada perubahan dari bentuknya saja, untuk massanya itu tetap sama. Selanjutnya yaitu ada hukum perbandingan tetap atau hukum force. Senyawa kimia selalu berbentuk dari unsur-unsur dengan perbandingan massa yang tetap. Senyawa air selalu mengandung 2 bagian hidrogen dan 1 bagian oksigen tanpa peduli dari mana asalnya. Nah, contohnya air murni dihasilkan dari perbandingan massa tetap antara oksigen dan hidrogen. Ini contohnya ya. Selanjutnya yaitu hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton. Mungkin tidak asing dengan hukum Dalton ya. Nah, jika 2 unsur dapat membentuk lebih dari 1 senyawa, maka perbandingan dari unsur-unsur tersebut dalam setiap senyawa akan berupa bilangan bulat sederhana. Nitrogen NO dan oksigen nitrogen N, oksigen itu O. Berbagai senyawa seperti O. Jadi NO2 itu masanya ada 2, kalau NO itu cuma 1. Selanjutnya hukum perbandingan volume atau gaya rusak.
volume yang terlibat dalam reaksi dan produk gas pada reaksi kimia memiliki hubungan proporsional dalam bilangan bulat sederhana, asalkan diukur pada suhu dan tekanan yang serupa. Nah, ini contohnya 2 liter hidrogen bereaksi dengan 1 liter oksigen menghasilkan 2 liter air yang bentuk bulat. Jadi ketika si hidrogen dan oksigen disatukan tapi jumlahnya tidak sama, akan menghasilkan penguapan. Contoh penerapan hukum dasar kimia. Nah, yang tadi pembakaran bahan bakar atau tekanan massa. Saat bensin dibakar dalam mesin, oksigen dari udara bereaksi dengan bahan bakar menghasilkan karbon dioksida dan air. Massa produknya CO2 dan H2O. Contohnya itu seperti ini, mobil berjalan. Jadi mobil kalau nggak pakai bahan bakar nggak akan bisa jalan. Seperti itu ya. Lanjut. Ini ada pupuk yang tadi. Pupuk selalu mengandung komposisi nitrogen, hidrogen, dan oksigen yang ketat. Nah, hukum ini penting untuk memastikan kualitas, komposisi, dan konsisten dalam produk pupuk di industri. Selanjutnya yaitu tadi fermentasi dalam industri makanan. Contohnya itu roti. Difermentasi lama-kelamaan akan fermentasi roti itu terjadi antara gula dan ragi. Volumenya akan naik. Nah, waktunya quiz. Quiz? Silakan. Apakah ada yang bisa? Pertanyaan pertama. Senyawa air H2O selalu terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen, tanpa memandang dari mana asal air tersebut. Pertanyaan, pernyataan ini sesuai dengan hukum dasar kimia yang disebut? Silakan. Ada yang tahu jawabannya? Gak apa-apa. Jawabannya apa? A atau B? Apa? A. Ayo angkat tangan, jawab apa? Bukan sih yang B. Oh iya, berarti Apa? Angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan. Tiga tahu. 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Tadi bukan sih yang Ayo apa? yang 2/1 tadi tuh. Iya betul, yang 2/1 tadi. Jawab saya. Jawabannya D atau A? Ternyata senyawa air selalu terdiri dari 2 atom dan hidrogen. 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen tanpa memandang dari mana asalnya tersebut, yaitu hukum perbandingan tetap. Lagi. Silakan. Dalam reaksi pembakaran menata gas karbon dioksida dan air terbentuk jika massa total reaktan adalah 16 gram dan massa total produk juga 16 gram. Sesuai sama. Nah, maka ini sesuai dengan apa? Hukum perbandingan tetap. A berarti. Yang lain ada lagi? A. Ada A, ada B. Ada apa lagi? C, ada D, ada semua. Oke, kita lihat tadi yang A siapa? Kamu ya, A ya. Jawabannya C. Siapa yang bilang C tadi? Aku. Nah, satu lagi kayaknya. Jika unsur N dan oksigen dapat membentuk senyawa NO dan NO2, maka perbandingan massa oksigen pada kedua senyawa tersebut adalah bilangan bulat sederhana yang tadi. Itu Apa? kayak Bisa. Ada lagi? Berarti C. Ada yang D?
Ada yang A, ada yang B, C, D. Saya C. C. Tadi lah. Kalian apa? D. D. Ini apa ini? Baris kedua? C. Ini baris ketiga C. Baris keempat C. Berarti aku B. Coba ya. 1, 2, 3. Ya. Ternyata hukum perbandingan berganda. Nah, terima kasih. Oke, untuk sekarang silakan teman-teman anak-anak semuanya bikin kelompok karena kita bakal minggu depan bakal praktikum, yaitu praktikum hukum dasar kimia yang ada di sekitar kita. Oke? Untuk sekarang silakan berkelompok terlebih dahulu. Kelompoknya berbaris. Berbaris kelompoknya. Yes. Berbaris. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Oke. Ada panduan praktikum hukum dasar kimia. Nanti kalian itu ada nanti ada apa namanya? Praktikum endapan, perubahan warna, pembentukan gas dan perubahan suhu. Nah, alat dan bahan yang kalian harus bawa di minggu depan yaitu bahannya ada kapur. Kapur yang tahu kan? Tahu. Cukup satu saja yang banyak. Yang kedua J-School, minuman vitamin C yang warna putih. Oke. Yang ketiga betadine. Betadine kecil aja, satu kelompok satu aja. Oke. Vitamin C atau CIP. Tahu vitamin C yang tahu ada. Oke. Tepung terigu jangan banyak-banyak. 1 sampai 2 sendok aja, jangan 1 kilo, oke? Karena kalian bukan mau bikin kue. Yang keenam itu ada balon. Balonnya bebas, boleh mau 2 ataupun 3, silakan. Selanjutnya itu soda kue. Nah, soda kue. Tadi mungkin tahu ya soda kue yang mau dibikin apa. Nah, tuh boleh 1 wadah aja, nggak apa-apa. Atau nanti bisa satu wadah bisa berdua, 2 kelompok. Yang ketiga yaitu cuka. Cukanya 1 botol aja yang kecil. Lalu ada pewarna makanan. Berapa pewarna makanannya? 2 aja cukup. Ya, tidak banyak-banyak. Atau 1 kelas 4 warna nanti bergantian seperti itu. Yang ke-10 itu ada air dingin. Air dingin itu air yang pakai es batu. Nah, air dingin yang terakhir itu air panas. Jangan terlalu panas banget, air hangat aja biasa. Oke. Nah, alat-alatnya nanti kita di lab ada termometer, gelas kimia, Erlenmeyer, mortar dan alu, batang pengaduk, spatula, sendok kecil, botol mineral kosong 2. Botol mineral kosong 2 setiap kelompok bawa 2 karena di lab tidak ada. Selanjutnya piring plastik. Bawa 1 ya, piring plastik per kelompok. Penggaris busur, tahu penggaris busur? Nah, bawa ya. Dan hot plate. Hot plate itu nanti ada di ini. Nah, nanti kalian itu ada cara kerjanya. Di lab nanti kalian bisa melihat cara kerja dari panduan ini. Percobaan 1, 2. Percobaannya boleh diacak tidak? Boleh. Misalkan kelompok 1 mau percobaan 2 dulu, kelompok 2 mau percobaan 3 dulu, silakan bebas. Yang penting semuanya terlaksana. Nah, ada data pengamatannya. Nanti percobaan pertama bahan apa dengan bahan apa, reaksi apa yang terjadi. Seperti itu, ya. Nah, ini ada percobaan 2, percobaan 4. Nah, pembahasannya dari percobaan 1, 2, 3, dan 4 itu semua dibahas, ditulis di pembahasan. Percobaan 1 misalkan apa pembahasannya seperti itu ya, sampai 4. Selanjutnya kesimpulan. Dari 4 percobaan itu kalian simpulkan apa yang terjadi dan apa yang selama kalian rasakan di praktikum tersebut. Jadi disimpulkan semuanya. Oke? Mungkin untuk ini dicukupkan. Ada pertanyaan sebelumnya untuk minggu depan? Untuk mengisinya itu pakai folio atau PS? Nanti saya sediakan ininya. Saya bagikan satu-satu per kelompok 1. Jadi nanti ada yang praktek, ada yang mencatat, dan ada yang meneliti.
Jadi ada yang meneliti, ada yang praktek, ada yang menulis seperti itu. Jadi itulah gunanya bekerja sama. Ada lagi? Cukup? Udah paham berarti untuk minggu depan apa saja yang dibawa dan apa saja yang disiapkan? Oke, mungkin untuk hari ini sekian dari saya. Terima kasih dan lupa minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.